Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel di catatan Dio, C-A-C-T-A-T-A-T-A-T-A-T-I-D-I-O-Yo. Karena banyak banget orang yang meminta kayak, Kak, please fokus bahas tentang Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel di catatan Dio, C-A-C-T-A-T-A-T-A-T-I-D-I-O-Yo. Karena banyak banget orang yang meminta kayak, Kak, please fokus bahas tentang UI aja di YouTube channelnya kakak. Dan oke, aku bakal fokus bahas tentang kampus ataupun UI di YouTube channel, tapi aku tetap aja ya guys bahas tentang yang lain-lain dikit. Biar aku senang gitu loh, karena ini harus riset. Kalau misalnya kita mau menjelaskan sesuatu biar nggak ada simpang siur gitu kan. Nah, langsung aja hari ini kita akan bahas tentang kelas khusus internasional di Universitas Indonesia atau disingkat menjadi KKI UI. Yuk langsung check it out. Yang pertama aku bakal bahas apa itu kelas KKI internasional. Kita tahu dong kalau di UI itu ada 4 program kelas nih yang bisa teman-teman masukin atau jajakin atau yang memang teman-teman ingin targetin dari sekarang gitu loh. Yang pertama itu ada program reguler, lalu ada program paralel, program KKI internasional, KKI internasional, lalu yang terakhir ada program vokasi gitu. Nah, jadi aku hari ini akan bahas khusus tentang KKI nih, kelas khusus internasional. Nah, kita udah tahu dong kelas khusus internasional yang pastinya dari segi kelas internasional aja kita udah garis bawahi bahwa ini bahasa pengantarnya sudah pasti bakal bahasa Inggris, terus sudah sistemnya berskala internasional seperti sistem-sistem biasanya. Dan yang kalian harus tahu hebatnya nih kalau kelas khusus internasional ini kalian akan kuliahnya di UI, di dalam negeri UI yang pastinya, lalu ada di luar negeri bersamaan dengan kampus mitra. Dan teman-teman juga harus tahu nih dari segi namanya yang kita harus bahas baru lagi nih, kelas khusus. Nah, kalau kelas khusus itu sendiri berarti untuk penerima itu nggak banyak untuk diterima di jurusan-jurusan yang ada di kelas khusus internasional. Lalu untuk peminatnya juga nggak terlalu banyak sih dibandingkan paralel, reguler dan sebagainya. Dan dari segi biaya nih memang agak lebih mahal kelas khusus dibanding program-program lainnya, karena kalian kan harus berhadapan dengan kuliah di dalam negeri dan di luar negeri. Itu dia untuk kaitannya dengan KKI internasional. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya ataupun yang lainnya masih bingung, boleh di kolom komentar. Oke? Yang kedua, aku bakal bahas nih persyaratan untuk kalian bisa diterima di kelas khusus internasional. Persyaratan apa aja gitu loh. Jadi kan kalian akan ikutin tes, yang itu tes jalur untuk talent scouting, itu kayak jalur undangannya dari kelas internasional. Lalu ada juga SIMAK KKI. Nah, ini kayak nggak jauh beda dari program paralel, reguler dan sebagainya. Tapi di SIMAK KKI ini biasanya yang kalian akan dites itu pakai bahasa Inggris, teman-teman. Dan jadwal tesnya kalau nggak salah berbarengan sama reguler dan paralel. Dan ada persyaratan lainnya, yaitu calon mahasiswa merupakan lulusan SMU atau sederajat dari dalam dan luar negeri dengan sekolah setara sekolah A level atau level IB. Lalu kalian juga harus punya TOEFL dengan TOEFL institusional yang pastinya dari lembaga resmi itu 500 dan skor IELTS 5,5. Dan yang selanjutnya kalian harus menempuh pendidikan atau masa studi selama 6 tahun. Woi, aku baru tahu kalau 6 tahun dengan pembagian 5 tahun di UI dan 1 tahun di Universitas Mitra. Dan yang pastinya karena kasus internasional, kalian nantinya akan kuliah dalam negeri seperti yang aku bilang tadi dan di luar negeri. Nah, inilah berkaitan dengan syarat penerimaan di SIMAK KKI. Selanjutnya, aku bakal bahas mengenai perbedaannya nih dari kelas internasional dari program-program lainnya. So, ikutin terus. Gaya mulu, woi, gue gak ngerti gaya mulu. Nah,
Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaannya nih. Aku tenang aja, yang aku ambil dari sumber-sumber terpercaya. Kalau ini dari Indonesian College, kayak website Indonesian College gitu, dan dari SIMAK UI sendiri sih, dari kayak penerimaan.ui.ac.id, dari ui.ac.id dan sebagainya. Jadi kalian worth it banget mendengarkan informasi dari aku, teman-teman. Nah, jadi perbedaannya itu yang pertama, KKI menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam perkuliahan, seperti yang aku bilang di awal. Jadi kalian, saran aku memang udah harus punya basic bahasa Inggris. Takutnya kalau misalnya kalian nggak punya basic bahasa Inggris, kalian akan stuck sendiri, kayak bingung mau ngerjainnya gimana soal-soalnya. Terus dengar dosen aja kayak cuk, kalian nggak paham gitu. Tapi biasanya yang udah keterima itu biasanya bahasa Inggrisnya udah jago, apalagi udah punya institutional TOEFL. Maka dari itu kalau misalnya kalian memang benar-benar pengen masuk ke UI, KKI, jangan lupa untuk belajar Inggris dari sekarang ya. Masih SMA yang nonton video ini bagus banget nih. Yang kedua, terdapat kampus luar negeri sebagai mitra studi dari kelas internasional di UI. Nah, untuk berkaitan dengan kelas internasional, berkaitan dengan mitra-mitranya ini, terus berkaitan dengan fakultas-fakultas yang ada di kelas internasional, videonya setelah ini kali ya. Karena nggak mungkin dalam satu video dan banyak banget. Lalu yang ketiga, penerima mahasiswa durasinya panjang banget. Nah, yang ketiga, penerimaan mahasiswa kelas internasional cukup terbatas dengan kuota yang lebih sedikit daripada jalur reguler dan yang lainnya gitu-gitu. Ya sih, karena peminatnya juga nggak terlalu banyak setahu aku. Jadi yang di kota pun juga terbatas. Terus 4, tes masuk KKI menggunakan soal dengan bahasa Inggris. Siap-siap teman-teman, belajar bahasa Inggris sekarang deh kalau misalnya belum bisa bahasa Inggris. Dan yang terakhir, biaya perkuliahan kelas internasional lebih tinggi dibandingkan kelas reguler dan kelas-kelas lainnya. Siap-siap aja tuh kantong papa kalian itu harus benar-benar sigap gitu loh dalam mengeluarkan dana ketika kalian ingin masuk ke KKI internasional. Apalagi kalau kalian benar-benar KKI internasional, kalian kayak internasional banget, fix banget, harus gitu. Terus, nah, jadi dari beberapa poin di atas bisa dilihat bahwa ada perbedaan cukup signifikan terkait KKI dengan program kuliah jalur lainnya. Oleh karena itu, calon mahasiswa yang ingin mengambil program ini harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, terutama penguasaan bahasa Inggris untuk memperlancarkan perkuliahan yang akan berlangsung. Jadi, teman-teman, saran aku kalau misalnya kalian benar-benar pengen masuk ke kelas KKI internasional, kalian memang benar-benar harus prepare mulai dari dana, mulai dari persiapan basic Inggrisnya, mulai dari harus siap-siap kalau kalian harus akan berangkat ke luar negeri untuk kuliah lanjutan, kayak kuliah dengan kampus mitra. So, aku yakin untuk kalian yang mempunyai mimpi besar akan tercapai, karena gak ada mimpi yang gak bisa kita taklukkan. Semangat teman-teman, see you on my next video. Jangan lupa subscribe. Gue lupa kan?